Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya di sini saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu sebelum kita masuk ke dalam video yang telah saya buat. Jadi di sini nama saya Sri Wulansari. Saat ini saya semester 7 di Pancasakti University. Kalau sebelumnya saya membuat video hanya sekedar video, tapi kali ini saya membuat video melalui meeting Zoom. Jadi kali ini saya membuat video untuk memenuhi mata kuliah pemantapan kemampuan mengajar. Adapun dosen pengampunya itu Bapak Dr. Supriyadi STP MPD. Jadi pada kali ini video yang saya buat sedikit berbeda karena kalau sebelumnya saya hanya membuat video secara seperti ini saja, tapi di sini tuh kali itu saya melalui meeting Zoom, di mana saya itu berperan sebagai guru, kemudian nanti ada beberapa teman saya yang menjadi audiens ataupun peserta didik saya. Jadi kali ini saya akan seolah-olah saya itu akan mengajar, dan mata pelajaran yang saya ambil yaitu ekonomi kelas 10. Adapun materinya itu sesuai dengan RPP yang telah saya buat, yang kemudian pun telah saya upload di blogspot pribadi saya. Nanti akan saya kasih link di bawah untuk melihat blogspot pribadi saya. Jujur ini pertama kali saya untuk melakukan kegiatan belajar mengajar, karena saya memang belum melakukan mengajar baik di sekolah maupun secara daring. Sebelumnya saya juga mohon maaf apabila nanti dalam penyampaian video ini ada kata-kata yang kurang jelas, yang kurang tersusun. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Jadi langsung saja, silahkan kalian menonton, semoga suka, semoga bermanfaat, dan khususnya buat saya dan ya umumnya untuk kalian semua. Selamat menonton guys. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hari ini kita masih diberikan kesempatan untuk melakukan kegiatan belajar mengajar meski hanya dari rumah saja dan melalui meeting Zoom. Dan tentunya kita sangat berharap bahwa pandemi ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Jadi memang kita tidak bisa pungkiri ya bahwa banyak sekali perbedaan antara melakukan kegiatan secara tatap muka dan secara daring. Tapi ya mau gimana lagi, karena situasinya yang tidak memungkinkan untuk melakukan tatap muka, maka kita ikuti saja peraturan pemerintah untuk melakukan kegiatan proses belajar mengajar secara daring, dan ini juga untuk kepentingan kita bersama. Baik teman-teman, untuk sambil menunggu teman-teman yang lain yang belum hadir, maka langsung saja kita ke topik pembahasan kita kali ini tentang lembaga jasa keuangan. Sebelum kita mulai acara ini, marilah kita membacakan basmalah. Mudah-mudahan acara kita berjalan lancar dari awal hingga akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah kelihatan? Sudah, Bu. Yuni mau kemana? Mbak Yuni mau kemana? Iya, Bu. Ini lagi ngerjain sesuatu bentar. Baik, di sini kita akan masuk ke bab lembaga jasa keuangan. Jadi dalam lembaga jasa keuangan ini ada beberapa poin yang akan kita bahas. Yang pertama tentang otoritas jasa keuangan, kemudian tentang pasar modal, perbankan, dan yang terakhir tentang perasuransian. Jadi langsung saja yang pertama kita akan bahas yaitu tentang
Otoritas Jasa Keuangan. Jadi di sini ada pengertian dari otoritas jasa keuangan. Jadi otoritas jasa keuangan adalah lembaga yang independen yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan. OJK dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 yang berfungsi menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan yang terintegrasi terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan. Dan OJK didirikan untuk menggantikan peran Bapepam LK dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank, serta untuk melindungi konsumen industri jasa keuangan. Jadi sudah jelas ya bahwa di sini peran OJK antara lain itu untuk menggantikan peran Bapepam dalam pengaturan dan pengawasan pasar modal dan lembaga keuangan, serta menggantikan peran Bank Indonesia dalam pengaturan dan pengawasan bank. Kemudian di sini ada yang namanya tujuan utama OJK. Yang pertama ialah mengatur berbagai jasa keuangan. Yang kedua, mewujudkan sistem keuangan agar tumbuh secara berkelanjutan. Dan yang ketiga, melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi, mengatur berbagai jasa keuangan. Di sini, dengan adanya lembaga OJK ini, maka diharapkan seluruh sektor jasa keuangan yang ada bisa diselenggarakan secara teratur dan baik. Selain itu juga diharapkan agar seluruh sektor jasa keuangan di Indonesia bisa berjalan secara transparan, adil, dan juga akuntabel. Jadi tidak ada yang simpang siur. Kemudian melindungi konsumen dan masyarakat. Jadi sudah jelas ya bahwa tadi di awal peran OJK itu ialah sebagai pengawasan bank. Selain mengawasi bank, peran OJK juga melindungi konsumen masyarakat. Ini adalah tujuan akhir dibentuknya dari lembaga otoritas jasa keuangan agar mampu melindungi seluruh kegiatan konsumen dan seluruh lapisan masyarakat. Kemudian tugas penting dari OJK. Yang pertama ada yang dari dalam sektor perbankan. Tugas OJK dalam sektor perbankan antara lain adalah menyusun sistem pengawasan bank dan juga melakukan penegakan hukum pada sektor bank. OJK juga harus melakukan pembinaan, pemeriksaan, dan pengawasan dalam sektor bank. Seluruh hal ini selanjutnya bisa dikembangkan lagi guna memaksimalkan performa perbankan demi masyarakat luas, demi kepentingan masyarakat luas. Kemudian dalam sektor INKB. INKB ini ialah kepanjangan dari industri keuangan non-bank. Jadi peran OJK atas industri keuangan non-bank ini ialah melaksanakan seluruh kebijakan INKB sesuai dengan peraturan yang sedang berlaku. Lembaga ini juga harus melakukan evaluasi, perumusan norma, dan prosedur di dalam sektor INKB. Selain itu, terdapat pula peraturan pada bidang INKB yang wajib dilakukan oleh lembaga otoritas jasa keuangan. Dan yang terakhir, peran penting dari OJK ialah dalam sektor pasar modal. Tugas OJK pada sektor pasar modal diantaranya adalah dengan melaksanakan seluruh manajemen dalam krisis pasar modal. Selain itu, lembaga OJK juga harus merumuskan seluruh prinsip yang terdapat dalam pengelolaan dan transaksi, serta melakukan berbagai analisa dan pengawasan dan pengembangan pasar modal. Dengan begitu, pasar modal nantinya bisa berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kalau kali ini kita membahas tentang tugas penting dari OJK, maka selanjutnya yang akan kita bahas ialah fungsi otoritas jasa keuangan atau fungsi OJK. Fungsi OJK ada 3, yaitu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan, mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan, dan yang terakhir ada melindungi konsumen.
Jadi yang pertama akan saya paparkan yang itu tentang menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan. Eh, Fungsi OJK dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan ini ialah eh, OJK berfungsi dalam menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan pada seluruh aktivitas dalam sektor jasa keuangan. Hal ini juga termasuk ke dalam sektor modal, sektor pasar uang, dan sektor industri keuangan non-bank atau yang disingkat dengan INKB. Yang kedua ialah mengambil keputusan dalam hal perkembangan dan kemajuan keuangan. Fungsi lain dari OJK adalah mengambil keputusan yang bijak mengenai perkembangan dan kemajuan di Indonesia. Tetapi pengambilan keputusan ini juga harus berasal dari berbagai sektor, seperti sektor perbankan, pasar modal, fintech, dan industri non-bank lain yang terlibat di dalamnya. Jadi, yang terlibat di dalamnya ini adalah yang terlibat di dalam otoritas jasa keuangan. Kemudian melindungi konsumen. OJK juga memiliki fungsi dalam melindungi konsumen. Hal ini adalah salah satu fungsi utama dibentuknya lembaga OJK, yaitu demi mewujudkan keuangan inklusif untuk masyarakat Indonesia dengan perlindungan konsumen yang sudah terpercaya. Oleh karena itu, OJK mengatur regulasi yang berkaitan dengan perlindungan data masyarakat untuk pihak terkait. Selain dari fungsi OJK, kita juga akan membahas tentang asas-asas dibentuknya OJK. Jadi OJK ini dibentuk atas beberapa asas. Yang pertama, asas independensi. Yang kedua, asas kepastian hukum. Yang ketiga, asas kepentingan umum. Dan yang keempat, asas keterbukaan. Yang kelima ada asas profesionalitas. Yang keenam asas integritas dan yang terakhir asas akuntabilitas. Baik, selanjutnya kita masuk ke dalam perbankan. Jadi di sini yang pertama ialah tentang pengertian perbankan itu sendiri. Perbankan adalah industri yang menangani uang tunai, kredit, dan transaksi keuangan lainnya. Perbankan didefinisikan sebagai kegiatan bisnis dalam menerima dan menjaga uang yang dimiliki oleh individu dan entitas lainnya. Dan kemudian meminjamkan uang ini untuk melakukan kegiatan ekonomi seperti menghasilkan untung atau sekedar menutupi biaya operasional. Kemudian yang pertama, tujuan jasa perbankan. Pertama ialah sebagai penyedia mekanisme dan alat pembayaran yang efisien bagi nasabah. Ini adalah peran perbankan yang paling penting dalam kehidupan ekonomi. Tanpa adanya penyediaan alat pembayaran yang efisien, maka barang hanya dapat diperdagangkan dengan cara barter yang memakan waktu. Jadi sudah jelas ya bahwa kalau misalkan enggak ada alat pembayaran yang efisien, maka kita hanya akan melakukan transaksi perdagangan dengan cara barter. Tentunya barter ini memang sangat memakan waktu yang lama. Karena tidak semua barang yang kita butuhkan itu ada di proses pembarteran itu. Yang kedua, dengan menerima tabungan dari nasabah dan meminjamkannya kepada pihak yang membutuhkan dana, berarti bank meningkatkan arus dana untuk investasi dan pemanfaatan yang lebih produktif. Kemudian jadi saya jelaskan sedikit di sini bahwa tanpa adanya arus dana ini, uang hanya berdiam di saku seseorang. Karena tidak dapat memperoleh pinjaman dan bisnis tidak dapat dibangun karena mereka tidak memiliki dana pinjaman. Maka seperti itulah tujuan dari jasa perbankan. Kemudian di sini ada yang namanya fungsi bank, diantaranya menghimpun dana dari masyarakat,
menyalurkan dana kepada masyarakat, mendukung kelancaran mekanisme pembayaran, mendukung kelancaran transaksi internasional, penciptaan uang, sarana investasi, penyimpanan barang berharga. Kemudian kita masuk dalam pembahasan pasar modal. Pasar modal adalah tempat bertemunya permintaan dan penawaran dana jangka panjang yang terwujud dalam bentuk penjualan dan pembelian modal atau surat-surat berharga. Dalam pasar modal yang disebut juga bursa efek, ada berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang diperjualbelikan seperti obligasi, reksadana, saham, emas, asuransi, tanah, bangunan, dan lainnya. Di sini pasar modal berperan sebagai penghubung antara para investor dengan perusahaan atau institusi pemerintah. Kemudian peranan pasar modal. Pasar modal secara umum berperan sebagai berikut. Sebagai sarana penambah modal bagi badan usaha, sebagai sarana pemerataan pendapatan, sarana peningkatan kapasitas produksi, sarana penciptaan lapangan kerja, sarana peningkatan pendapatan negara, dan indikator perekonomian negara. Bentar ya teman-teman. Mohon maaf Bu, di-unmute. Ya, maaf ya. Selanjutnya ada pelaku pasar modal. Para pelaku yang terlibat dalam kegiatan transaksi jual beli ini di pasar modal adalah yang pertama emiten. Emiten ini pihak yang menawarkan efek untuk diperdagangkan. Selanjutnya ada perusahaan efek, perusahaan yang sudah mendapatkan izin usaha dari regulator pasar modal. Kemudian yang terakhir ada pemodal atau investor. Jadi ini bisa berasal dari perorangan, institusi, perusahaan domestik, atau pihak asing. Lanjut tentang asuransi. Jadi yang pertama kita bahas adalah tentang pengertian asuransi. Asuransi adalah perusahaan yang memberikan jaminan penggantian atas resiko yang dihadapi seseorang yang dapat berupa kematian, rusak, atau hilangnya harta milik, dan lain sebagainya. Tujuan asuransi, jadi mengurangi ketidakpastian. Jadi sudah jelas ya, tujuan asuransi ini yang pertama mengurangi ketidakpastian. Jadi contohnya seperti ini. Seorang pedagang akan merasa aman jika barang dagangannya diasuransikan. Mengapa demikian? Karena apabila seorang pedagang yang dari Jakarta mengirimkan dagangannya ke daerah Medan, tetapi dalam perjalanan barang tersebut hilang atau kecelakaan dan lain sebagainya. Bila tidak diasuransi, pemilik barang akan mengalami kerugian yang sangat besar. Namun, apabila barang tersebut diasuransikan, pemilik barang akan mendapat ganti rugi 100%. Bahkan ada yang memberikan ganti rugi sampai 110%. Jadi itu yang dimaksud dengan mengurangi ketidakpastian. Kemudian memindahkan suatu barang, suatu pertanggungan resiko. Jadi sesuai dari contoh yang saya sebutkan tadi, maksudnya tuh gini, menunjukkan kerugian yang sebenarnya yang harusnya ditanggung pemilik, maka dipindahkan jadi pertanggungjawaban pihak asuransi atau perusahaan asuransi. Kemudian ada yang namanya membagi resiko. Kita lanjut saja. Unsur kegiatan asuransi. Yang pertama ada insert, artinya
pembayaran premi dari pihak tertanggung kepada perusahaan asuransi, baik dibayar secara berangsur-angsur atau sekaligus. Atau ini premi itu adalah anggota ya atau peserta. Jadi para anggota itu eh, membayar senominal asuransi secara berangsur-angsur atau sekaligus. Yang kemudian yang kedua ada insure, yaitu pihak penanggung atau pihak perusahaan asuransi yang mempunyai kewajiban sesuai perjanjian kepada pihak tertanggung apabila terjadi sesuatu. Jadi kayak contohnya yang tadi itu ya, bahwa pihak asuransi ini yang bertanggung jawab untuk melakukan pertanggungjawaban atas yang terjadi. Kemudian accident, suatu kejadian atau peristiwa tidak terduga atau tidak diperhatikan sebelumnya, seperti kehilangan barang, kecelakaan, maupun yang lainnya. Tentu ini kan tidak akan diharapkan oleh semua orang. Makanya ini yang disebut dengan sesuatu kejadian atau peristiwa yang tidak terduga. Kemudian ada interest, kepentingan pihak insured bahwa segala sesuatu yang dipertanggungjawabkan merupakan hal yang penting, sehingga selalu berharap tidak akan terjadi musibah terhadap objek yang diasuransikan. Langsung saja ke jenis-jenis asuransi. Yang pertama ada asuransi penyangkut jiwa dan asuransi menyangkut benda atau harta. Asuransi jiwa seperti kecelakaan diri, sosial, kesehatan, maupun sosial tenaga kerja. Kemudian menyangkut benda harta, yaitu kebakaran, pengiriman uang, penyimpanan uang, pencurian uang, dan pengangkutan barang. Selanjutnya ada peranan asuransi. Merupakan perusahaan yang kegiatannya menanggung resiko pihak lain dan sebagai salah satu lembaga penghimpun dana masyarakat. Jadi mungkin cukup sampai di sini saja penjelasan dari saya. Dari teman-teman mungkin ada yang mau menambahkan atau menyanggah dari penjelasan yang saya buat. Mbak Yuni mungkin mau bertanya. Mbak Yuni. Enggak, Bu. Kalau tidak, maka saya akhiri saja pertemuan kita pada kali ini. Mudah-mudahan apa yang saya dapat sampaikan ini bermanfaat untuk kalian semua. Dan saya juga mohon maaf apabila dalam penyampaian ada yang kurang jelas maupun kurang berkenan di hati kalian. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke teman-teman, tadi sekilas itulah video yang telah saya buat. Jadi di situ saya berperan sebagai guru yang akan menjelaskan, memberikan materi, memberikan pertanyaan kepada rekan-rekan yang di sini berperan sebagai anak murid atau peserta didik saya. Jadi tadi itu kita membahas tentang lembaga jasa keuangan, di mana lembaga jasa keuangan itu yang tadi saya bahas ada otoritas jasa keuangan atau OJK, ada perbankan, kemudian di situ juga tadi saya membahas tentang pasar modal, kemudian asuransi. Jadi ya mungkin masih banyak kekurangan dari saya dari pembuatan video tersebut karena memang saya masih pemula, dalam arti saya juga belum terjun sebagai guru ataupun tenaga pendidik di dalam ruang lingkup sekolah. Jadi saat ini saya hanya belajar tentang teori-teori dan insya Allah sebentar lagi saya akan melaksanakan PPL. Mudah-mudahan PPL saya berjalan lancar dan mudah-mudahan dari PPL itu saya bisa belajar bagaimana menjadi guru yang sesungguhnya.
Oke teman-teman, mungkin kritik dan saran bisa kalian sampaikan di kolom komentar. Adapun segala kekurangan, segala salah-salah kata maupun dalam penjelasan saya kurang jelas, saya mohon dibukakan pintu maaf. Jadi mungkin cukup sekian video dari saya ini. Mungkin nanti akan kita lanjut lagi dan mudah-mudahan video berikutnya akan lebih bagus dari video sebelumnya maupun video yang ini ya, karena saya juga sangat menyadari kekurangan yang saya miliki baik dari penyampaian, pengucapan kata-kata maupun dalam pembuatan video tersebut. Oke teman-teman, cukup sampai di sini saja pertemuan kita kali ini. Mudah-mudahan kita dapat bertemu lagi di lain waktu, dan mudah-mudahan juga pandemi COVID-19 ini cepat berakhir agar kita bisa melakukan aktivitas secara tatap muka dan ya nggak selalu PSBB seperti ini ya. Oke teman-teman, tetap di rumah aja, menjaga jarak, mencuci tangan, juga menjauhi kerumunan. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.